Ibnu Battuta dikenal karena petualangannya mengelilingi dunia. Hampir 120.000 kilometer telah ditempuhnya selama rentang waktu tahun 1325 sampai tahun 1354 Masehi atau 3 kali lebih panjang dari jarak yang telah ditempuh oleh Marco Polo. Seluruh catatan perjalanan dan pengalaman Ibnu Battuta selama pengembaraan ditulis ulang oleh Ibnu Jauzi, seorang penyair dan penulis buku Kesultanan Maroko. Ibnu Jauzi menuliskannya berdasarkan paparan lisan yang didiktekan langsung oleh Ibnu Battuta. Penulisan buku ini diprakarsai oleh Sultan Maroko saat itu, Abu Inan. Buku ini disusun selama 2 tahun dan diberi judul Tuhfat al-Nuzar fi Garaib al-Amsar wa Ajaib al-Asfar, atau lebih dikenal dengan Rihla Ibnu Battuta. Perjalanan Ibnu Battuta. Pada usia sekitar 20 tahun, tujuan awal perjalanan Ibnu Battuta adalah menunaikan ibadah haji pada tahun 1325 Masehi. Tetapi tujuan awalnya itu telah membawanya menuju penjelajahan 30 tahun yang gemilang. Perjalanan awal Ibnu Battuta dimulai dari Tangier, Maroko menuju Mekah. Untuk menghindari berbagai resiko buruk seperti diserang perampok, selama perjalanan Ibnu Battuta bergabung dengan kafilah yang akan menuju Mesir. Bersama kafilah itu, Ibnu Battuta dengan menyusuri hutan, bukit dan pegunungan bergerak menuju Tlemcen, Béjaïa, lalu kemudian tiba di Tunisia dan tinggal di sana selama 2 bulan. Dari Tunisia, Ibnu Battuta dan rombongan kemudian melanjutkan perjalanannya menuju Libya. Sejak meninggalkan Tangier hingga Libya, Ibnu Battuta telah menempuh perjalanan darat sejauh hampir 3.500 km melintasi Afrika Utara. 8 bulan sebelum musim ibadah haji dimulai, Ibnu Battuta memutuskan untuk mengunjungi Kairo. Pada tahun 1326 Masehi, Ibnu Battuta dan rombongannya tiba di pelabuhan Alexandria di ujung barat delta Sungai Nil. Ibnu Battuta sangat terkesan melihat pelabuhan Alexandria dan menurutnya Alexandria adalah satu dari 5 tempat paling menakjubkan yang pernah dia kunjungi. Saat itu Alexandria merupakan pelabuhan yang sangat sibuk dengan berbagai aktivitas dan berada di bawah kendali kerajaan Mamluk. Setelah beberapa pekan di Alexandria, lalu Ibnu Battuta singgah di Kairo beberapa saat dan langsung melanjutkan perjalanannya ke Damaskus dengan pengawasan ketat dari kerajaan Mamluk. Di Damaskus, Ibnu Battuta menghabiskan bulan Ramadan dan menggunakan waktunya untuk belajar, bertemu dengan beberapa guru, orang-orang terpelajar, dan para hakim setempat. Selama 24 hari di Damaskus, kemudian Ibnu Battuta melanjutkan perjalanannya ke Mekah melalui jalur Suriah. Sepanjang jalur itu Ibnu Battuta banyak mengunjungi tempat-tempat suci. Al-Khalil, Hebron, Al-Quds, Yerusalem, Bethlehem adalah beberapa tempat yang dikunjunginya. Selama seminggu di Yerusalem, Ibnu Battuta mengunjungi Masjid Al-Aqsa dan Kubah Batu. Menjelang musim haji dimulai dan setelah bulan Ramadan selesai, Ibnu Battuta meninggalkan Damaskus dan bergabung kembali dengan rombongan haji lainnya untuk melanjutkan perjalanannya ke Madinah. Di bawah pengawasan kerajaan Mamluk yang menjamin keamanan para jemaah haji, maka Ibnu Battuta dan rombongannya dapat tiba di Madinah dengan selamat.